siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Siap puji nama Tuhan? Siap. Tanggal lagu pujianku diberi kuasa. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema di kehidupan kami. Berkati kami, biarlah firman-Mu Tuhan tumbuh dan berakar, berbuah dalam setiap hati kami. Terpuji dan termulia Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat
yang ke-16 sampai ke-17 dengan perikop atau judulnya adalah nasihat-nasihat. Nah, di ayat ini kita baca bersama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. 1 2 3 ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, ini merupakan salah satu ayat yang dikatakan cukup pendek untuk dikatakan ataupun untuk direnungkan. Namun, walaupun demikian, bukan berarti ayat ini memiliki perkataan atau kuasa yang biasa-biasa saja. Namun, ayat ini memiliki kuasa ataupun maksud dari firman Tuhan yang sangat luar biasa. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, banyak kita merasa susah untuk merasakan sukacita dalam Tuhan. Mungkin banyak juga kita yang berkata, gimana sih mau rasanya sukacita kalau misalnya bapak aku pun di PHK, mama aku nggak ada pekerjaan, kehidupan aku pas-pasan, ataupun sekolah pun aku susah, dan lain sebagainya. Namun, Tuhan tetap ngajarin kita untuk bersukacitalah senantiasa. Apa sih arti dari sukacita itu sendiri? Nah, sukacita sendiri itu adalah rasa tenang atau girang hati. Kegirangan seperti contohnya kita senang dapat baju baru, dapat uang, dapat makanan yang enak, dapat hadiah dari orang-orang yang terdekat sama kita. Namun kali ini konteks yang namanya sukacita itu berbeda. Nah, di tengah pandemi seperti ini, banyak mungkin dari kita susah ngerasain sukacita. Namun gimana sih caranya supaya kita dapat merasakan sukacita itu terus hari lepas hari? Caranya ada dikatakan di ayat selanjutnya, yaitu tetaplah berdoa. Nah, dengan cara tetaplah berdoa ini, di dalam doa kita juga harus memasukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita harus belajar mensyukuri apa yang ada pada kita hari ini. Apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita minum, apa yang bisa kita pakai. Kalau hari ini kita bisa pakai baju Melayu, baju sekolah, kita harus bersyukur. Kita harus ingat bahwa di luar sana banyak juga teman-teman kita yang lebih banyak kekurangannya daripada kita. Kalau hari ini kita masih bisa makan, walaupun makanannya hanya sederhana saja, tapi tetaplah bersyukur. Tetaplah mensyukuri apa yang Tuhan kasih sama kita. Ingat bahwa segala sesuatunya itu sudah Tuhan rancangkan. Itu segala sesuatunya sudah Tuhan atur. Semua orang punya porsi berkat dan sukacitanya masing-masing. Nah, sukacita duniawi dan sukacita manusia, sukacita duniawi dan sukacita surga itu berbeda. Perbedaannya, sukacita duniawi lebih kepada hal yang bersifat sementara, seperti pesta pora, keborosan, suka beli barang-barang mewah, yang hanya berlaku hanya untuk sementara saja. Yang kalau kita bawa nih nanti, kalau kita udah meninggal, kalau kita bawa ke surga, itu tidak bisa. Sedangkan sukacita dari Allah itu ada biasanya dalam diri kita, yang dapat kita rasakan, seperti damai sejahtera, ataupun berkat-berkat, ketenangan, perlindungan dari Allah. Bahkan kalau hari ini kita masih bisa bernapas, itu merupakan sukacita yang dapat kita rasakan dari Allah sendiri. Nah, sukacitanya Tuhan sama sukacitanya duniawi itu berbeda. Kalau sukacitanya duniawi itu bersifat sementara, kalau sukacitanya Tuhan itu sifatnya kekal. Itu bisa kita bawa sampai ke surga nanti. Nah, supaya kita merasakan sukacita, ya dengan pertama yaitu berdoa. Berdoa yaitu mensyukuri apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita masih bisa bernafas, itu semua berkat kasih karunia Tuhan. Dan cara keduanya itu yaitu kita mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, gimana sih caranya kamu supaya sukacita? Coba deh kalau kamu lagi dalam keadaan murung hati, dalam keadaan sedih, coba kamu membahagiakan atau menghibur teman-teman kita yang sedang patah hati. Sukacitanya pasti bakalan nular. Sukacitanya pasti bakal tumbuh lagi. Karena yang tadinya kitanya patah hati nih, tapi kita belajar untuk menghibur teman-teman kita yang patah hati juga. Nah, itu di situ ada rasa sukacita, teman-teman. Ada rasa kesenangannya sendiri. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Nah, selanjutnya cara kita untuk merasakan sukacita
yaitu kita berserah di dalam hadirat Tuhan. Nah, jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi tetaplah andalkan kekuatan Tuhan. Karena kita ini lemah adanya, kita ini terbatas, manusia terbatas, namun kuasa Tuhan tidaklah terbatas. Apalagi di masa-masa seperti ini, kalau kita merasa kehidupan kita, kenapa sih aku harus ngalami seperti ini? Kenapa sih keluarga aku harus seperti ini? Nah, di situ belajarlah untuk bersyukur dan mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih sama kita. Segala sesuatunya itu bakal indah, segala sesuatunya itu ada porsi dan berkatnya masing-masing. Bersukacita, sukacita itu juga ada Tuhan kasih di tengah keluarga kita, seperti damai sejahtera, yang biasanya cekcok, yang biasanya ribut, yang biasanya jam 3 pagi udah teriak sana, teriak sini, udah pasang alarm gitu ya kan. Nah, tapi kenapa one day itu, suatu hari itu kita ngerasa keluarga kita itu harmonis banget, kita ngerasa hubungan kita sama adik atau kakak kita baik, hubungan kita sama mama, sama bapak kita baik. Kita harus bersyukur kalau hari ini Tuhan masih masih berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan orang tua kita, ataupun masih bisa canda tawa sama adik-adik kita. Banyak di luar sana yang belum tentu tahu dan mengenal orang tuanya siapa, dan itulah sebabnya kita harus bersyukur atas apa yang kita punyai. Syukuri apa yang ada padamu, supaya kamu tahu caranya, supaya kamu tahu gimana rasanya sukacita itu. Kamu harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan apa yang ada padamu hari ini. Nah, bersukacitalah senantiasa dalam keadaan pahit, dalam keadaan senang, dalam keadaan terpuruk, mungkin ada rasa khawatir, bimbang, bingung, dan lain sebagainya. Tetaplah bersukacita dan tetaplah berdoa. Di ayat selanjutnya dikatakan, tetaplah berdoa dalam keadaan apapun, sejauh apapun masalah kita, seterpuruk apapun masalah kita. Ingatlah selalu kalau Tuhan Yesus itu sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan. Itu adalah sumber berkat, sumber kesembuhan, kesehatan, pemulihan rumah tangga, bahkan segala sesuatu yang kita butuhkan, itu semua ada di Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang kaya. Jadi jangan pernah rasa ada minder diri, kenapa aku begini, kenapa aku kayak gini. Tetapi syukurilah apa yang ada padamu hari ini. Baiklah, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat berkat-Mu. Jika pada hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, itu semua atas berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bersukacita senantiasa, ajar kami untuk tetap berdoa dan mensyukuri apa yang ada pada kami. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang memelihara setiap langkah-langkah kami, apapun yang kami kerjakan di masa pandemi seperti ini. Biarlah sukacita kami Tuhan dan kerohanian kami tidaklah luntur di dalam-Mu. Pelihara kami Tuhan bagaikan biji mata-Mu. Apapun yang kami lakukan ke depannya, Engkau Allah yang memberkati. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Kita akan mengadakan sumbangan kasih kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Maka dari itu, kami mengajak kepada semua siswa-siswi Kristen yang bergerak hatinya memberi bantuan berupa keperluan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, perlengkapan mandi, dan lain-lain. Bagi teman-teman yang ingin memberikan, silahkan mengisi formulir yang akan dibagikan melalui grup Telegram dan WhatsApp. Selain itu, untuk Natal kali ini, kita akan mengadakan lomba, diantaranya yang pertama lomba khotbah. Nah, untuk lomba khotbah durasinya 5 menit. Yang kedua, lomba nyanyi, ada solo dan akapela. Yang ketiga, membuat film pendek. Durasinya selama 3-5 menit. Dan yang terakhir, membuat video TikTok. Nah, pendaftarannya gratis. Berlaku untuk semua peserta bebas. Roh Kris SMA Negeri 23 Batam.
Batas pengumpulan lomba dan sembako tanggal 10 Desember 2020, pukul jam 12 malam. Untuk sembako akan dijemput oleh badan pengurus ke rumah teman-teman sekalian. Nah, tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.